Akang-akang, sambil nunggu dimulai saja ya, soalnya sudah jam 2 lebih. Oke, Assalamualaikum Iya, Bu, warahmatullahi silakan, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat bertemu di pertemuan kedua ya, Tatap Maya akan membahas tentang refleksi lanjutan dari yang kemarin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, mohon izin ya Akang Teteh mau share screen dulu. Sudah kelihatan Akang Teteh? Belum, Bu. Halo? Halo. Ada. Share screen-nya udah kelihatan Akang Teteh? Ada. Ya, oke, terima kasih. Ada. Di modul 1.1 ini, hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini nanti kita tatap maya selama 2 jam pelajaran, kuatkan pemahaman 1.
Untuk kesepakatan bersama, silahkan menyalakan kameranya, kemudian silahkan mematikan mikrofon, kecuali nanti ketika ada sesi tanya jawab atau ngasih materi, dimohon kepada keseluruhan untuk hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama. Nanti kita akan memaksimalkan fitur chat. Silahkan untuk yang mau bertanya, klik raise hand terlebih dahulu. Kemudian untuk gangguan teknis adalah hal sesuatu yang wajar, terutama sekarang lagi ada gangguan di sinyal karena di beberapa daerah di Ciamis banyak yang sedang hujan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini secara luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Kemudian, capai akhir pelatihan, di sini guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam pembelajaran. Tujuan, capaian pembelajaran khusus atau modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita hari ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya di LMS, kakak-kakak semuanya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Untuk agendanya nanti kita akan mereview framework dan model tulisan refleksi, dan yang kedua tulisan refleksi 3 babak. Adapun agendanya nanti 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit melakukan review framework dan model tulisan refleksi framework Burton. Kemudian 10 menit selanjutnya kita akan mereview framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs yang sudah dipelajari. Kemudian 20 menit kita akan menuliskan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK, 20 menit. Babak 2, berbagai refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian 20 menit terakhir, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Review framework dan model tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari framework Burton. Ada yang sudah pernah melihat belum di LMS? Ada yang sudah mempelajarinya, Kak? Yang framework Burton? Silahkan apabila ada yang mau mengungkapkan mengenai model refleksi framework Burton, dipersilahkan untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu.
Silakan Akang Teteh yang akan mau menjelaskan. Di sini ada W itu what. Ya, kemudian yang kedua itu ada SW, so what. Yang ketiga adalah know what. Barangkali ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang frame Burton tersebut. Oke, silakan Kak Fahri. Mohon maaf Bu, itu saya nggak bisa ganti namanya. Saya Muhammad Irfan. Maaf Pak Muhammad Irfan ya, dipersilahkan. Ya, soalnya di sini lagi mati lampu nih Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Irfan. Itu yang framework Burton ya Bu ya. Ya, yang ini Itu Kang. yang saya lihat sekilas ya Bu, karena belum selesai juga di LMS-nya. Itu yang tadi saya baca ada what, terus so what sama know what ya. Ya. Apa dan sekarang apa. Itu kaitannya dengan peserta didik, nanti mereka di fase what itu menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Dan selanjutnya peserta didik menganalisis sebuah kejadian dengan menggunakan pemikirannya. Terus yang know what, nanti peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu Bu. Oke. Pilih absen Irfan ya punya Senes Ya, Fahri. siap Pak Irfan, maaf soalnya namanya. Ya. Oke, terima kasih Kang Irfan yang sudah menjawab. Silakan ada lagi yang mau mencoba menjawabnya. Silakan Akang Teteh, barangkali ada yang mau menambahkan. Lalu Akang, barangkali yang lain ada yang mau menambahkan dari Pak Irfan barusan mengenai framework dari Burton. Menuju. 'Iya nya. 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 Menuju.
sedikit Bu, tambahan. Oh iya, silahkan Kang Suryana. Iya. Jadi Pamrock Borton itu lebih fokus ke peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Suryana yang sudah menambahkan. Silahkan akang-akang yang lain. Barangkali kemarin apa yang sudah didapat di elaborasi isi framework dari model-model refleksi, khususnya di framework Burton ini. Sudah cukup jelas mungkin ya, akang-akang sudah pada tahu pada tahapan ini biasanya si peserta didik tidak lagi mengikuti instruksi kita, tapi lebih keseluruhan mereka memahami apa yang mereka pelajari, sehingga di dalam pembelajaran mereka dapat mengidentifikasi proses dan pemahaman mereka. Kemudian selanjutnya yang Pamrock Burton terdapat 3 tahapan, yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Ada yang mau menjelaskan? Yang Burton terusannya, misalkan yang tahapan apa, guru harus bagaimana. Terus kemudian yang kedua, terus apa yang dilakukan seorang guru itu, dan sekarang apa setelah melalui proses-proses tersebut. Silahkan akang-akang bagi yang mau mencoba menjawabnya. Karawa sih ku Abi dulu waktu pertama PKG juga pada diem. Tapi nanti pada akhirnya pada rame sendiri. Kalau udah, mungkin ada beberapa yang masih ngajar ya Kang ini. Jam 2 atau udah pada pulang? Sudah pada pulang kan? Dari SD biasanya? Atau terkendala sinyal bagi yang mau ngomong? Silakan. Oke, kita next aja dulu ya Kang. Ke yang selanjutnya, yaitu dari Pembroke menurut Gibbs. Tadi menurut Burton dan sekarang menurut Gibbs. Di Gibbs di sini ada terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu dimulai dari description, terus feeling, itu tanda tanya ya. Terus yang kedua evaluation, terus analisis, conclusion, dan action plan. Barangkali akang-akang mau mencoba menjabarkan tentang framework yang dari Gibbs, dipersilahkan. Saya mau menjawab Bu untuk deskripsi. Oke, silahkan Kang Budi. Pada tahap ini guru dan murid mendeskripsikan apa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran. Misalnya murid dapat mendeskripsikan langkah-langkah
yang mereka ambil dalam perbuatan gambar kerja, alat-alat yang digunakan, dan bagaimana mereka berkolaborasi dalam proyek tersebut. Barangkali itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Budi Susanto yang telah menerangkan deskripsi. Barangkali yang kedua, ada yang mau menerangkan tentang perasaan? Silakan, Akang-akang. Silakan, Teh Sri. Iya, Kak. Siap, Teh. Ya. Mungkin saya akan menerangkan tentang perasaan ya. Perasaan itu mengidentifikasi dan mengeksplorasi perasaan yang muncul selama pengalaman tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Ya. Ya, Terima kasih Teh Sri. Mungkin perasaan yang muncul ketika ya. sedang pembelajaran PJOK ya, Teh. Pembelajaran. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. Siap, makasih Teh. Selanjutnya tahap yang evaluasi. Barangkali ada yang mau menerangkan? Untuk tahap evaluasi, Mungkin saya Bu sedikit oke, silakan Kang Apep. untuk evaluasi di sini siswa mengevaluasi terhadap peristiwa atau kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu hal baik dari kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang kurang baiknya, Bu. Mungkin evaluasi yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Kang Apep. Ya, jadi di sini siswa mencari penilaian terhadap pengalaman di dalam pembelajaran, baik itu hal baik maupun hal yang kurang baik ya. Terima kasih Kang Apep sudah membantu menjawab. Selanjutnya tahap analisis, silahkan ada yang mau mencoba menjawabnya. Tahap analisis. Sekali lagi silahkan bagi Akang atau Teteh yang mau memberikan gambaran tentang tahapan analisis.
yang mau menjelaskan? Oh, silakan Pak Nandi. Baik, terima kasih Teh Vila atas waktunya. Mengenai analisis, sedikit saya akan menyampaikan sebuah jawaban mungkin Bu, terkait dengan pertanyaan yang berguna. Mengapa semuanya berjalan baik-baik saja? Mengapa tidak berjalan dengan baik? Mengenai rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu. Barangkali dicukupkan dulu, sekian Bu. Terima kasih Kak Nandi. Mungkin itu sebagai analisis dari evaluasi tadi ya. Selanjutnya silahkan untuk di tahap kesimpulan. Akang Teteh ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan Kak Budi. Ya, terima kasih Ibu. Kesimpulan atau conclusion, tahap ini melibatkan penarikan kesimpulan dari pengalaman yang telah dianalisis. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Kang. Jadi kesimpulan tuh tadi apa Kang? Tahap melibatkan penarikan kesimpulan dari pengalaman yang telah dianalisis. Ya, berarti di dalam pembelajaran tadi semuanya itu disimpulkan ya. Selanjutnya, terima kasih Kang Budi. Tahap terakhir adalah rencana tindak lanjut. Berarti ini apa yang akan dilakukan? Kalau tadi mah di yang Gibson mah so what ya. Silahkan. Silahkan bagi Akang Teteh yang mau menjawab tentang rencana tindak lanjut. Kalau di yang bertentu lebih ke nawat ya. Silahkan Akang Teteh barangkali. Mangga Teh Sri. Ya Kak, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya ya dari rencana tindakan itu kita membuat rencana tindakan tentang bagaimana menangani situasi yang serupa di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, Kak. Lebih ke perbaikan ya Kak. Ya, Iya, terima kasih mungkin. jawabannya. Iya, sama-sama. Siap Kak, terima kasih. Mohon izin share screen lagi kakak-kakak. Oke, setelah mempelajari kedua framework dari Gibbs dan Burton, silahkan Akang Teteh menuliskan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Nanti saya akan kirim link untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada di kolom chat ya, Akang Teteh. Screen-nya kelihatan nggak Kang Teteh?
Kelihatan, Kak? Ya, terima Ada. kasih. Kayaknya di Pak Adi ya yang jelek sinyalnya. Oke, mari kita bacakan kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Terus kemudian menurut Ibu Bapak seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Silahkan Akang Teteh dibuka chatnya, di situ udah ada link dan sudah disiapkan nama-namanya. Jadi tinggal mengisi saja, mengcopy Google Slide tersebut. Kemudian yang kedua, peserta dapat menuliskan nama masing-masing di slide. Di situ sudah ada nama-namanya. Jadi tinggal mengisi yang harus diisi kakak-kakak sekalian. Kemudian Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Kemudian penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework yang Gibbs. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Kemudian yang terakhir bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Silakan Akang Teteh dibuka. Udah bisa kebuka? Tidak dapat mengakses dokumen. Belum bisa. Oke, sebentar. Minta akses, Bu. Belum bisa, Bu, minta akses. Siap. Silakan Akang Teteh udah itu dibuka aksesnya. Sudah bisa belum? Bisa, Kak? Ya, udah. Silakan Teteh Akang semuanya Ya. diisi dulu ya. Ini jawabannya hampir sama dengan yang di LMS ya. Bagi yang mengerjakan mah tinggal copy paste.
Silahkan Akang Teteh, kebetulan durasinya panjang ya 20 menit. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengisi. Maaf Bu, ini slide atas nama Suryana aku rubah-rubah terus namanya ya. Kenapa ya? Yang slide nomor 2. Robah-robah, kenapa ya Pak? Bentar. Tadi kan slide saya bacakan slide nomor 2 saya ya, Suryana. Saya mau ngerjain kok namanya jadi ganti jadi Sri, terus sekarang jadi Jajang. Ya udah gini aja we Kang, biar simple. Itu di download aja dulu. Download. Jadi nanti dihapus aja semuanya kecuali yang Akang. Nanti nggak apa-apa, nanti dikumpulin di disatuin semuanya. Yang penting dikerjain aja dulu. Kalau simpelnya di download dulu, terus nulis yang sendiri aja gitu. Ya. Kayaknya ada yang ngisi itu deh.
Kang Teteh, sebelumnya tahu kan nilai orientasi PJOK apa aja? Yang di itu nilai orientasi yang 5 kalau nggak salah ya. Nah, orientasinya tuh ada di sini. Ada yang penguasaan ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial. Pertanyaannya yang ini. Dapat apa itu? Mau. Sini, duduk. Arah tuh ya. Duduk, ayo duduk. Mana kak? Ibu nolong lah. Dari yang dulu ya. Sini, mana? Tolong dia. Kami lagi kerja dulu, kerja.
Bu, boleh minta pertanyaan refleksi babak yang kedua? Gak ada suaranya, Bu. Ada Kang di chat.
Akang Teteh sambil nunggu yang lain, ada yang mau presentasiin dulu tugasnya? Dipersilahkan. Sekali lagi silahkan Akang Teteh bagi yang sudah beres mengerjakan, boleh satu persatu dulu mempresentasikannya.
Silahkan Akang Teteh yang mau membahas tentang babak pertama tulisannya dipersilahkan. Kang Suryana siap Kang? Udah beres babak satunya? Untuk babak kedua ketiga nanti ya ada arahan lagi. Untuk di babak kedua nanti dimulai dari perasaan, evaluasi, sampai analisis. Terus kemudian yang babak ketiga dengan merefleksi tulisan kita dan kesimpulan. Jadi yang baru diisi baru satu babak dulu. Tapi kalau misalkan udah diisi nggak apa-apa. Nanti presentasiin aja we dulu. Lagi pada sholat, tiga nanya Kang ya teh. Kang Suryana, halo? Mangga Kang, presentasiin hasil kerja Akang, hasil mangga we. Dapat PO dia mah nggak pernah kalah. Pak Ramli udah beres? Pak Ramli? Tidak, Bu. Panen. Tidak, Silakan. Bu, insya Allah. Oke, siap. Kak Ramli, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan jawaban dari babak pertama. Yang pertanyaannya yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kecenderungan nilai orientasi saya adalah pada disiplin mastery atau penguasaan materi. Dan yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut karena fokus utama saya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pembelajaran. Untuk buktinya, saya ketika akan memberi pembelajaran, sebelum melaksanakan praktek, saya akan terlebih dahulu memberi materi apa saja yang akan diberikan. Misalkan, apabila materi contoh bola voli, sebelum praktek ke lapangan, saya menugaskan atau membimbing anak-anak untuk mengetahui apa saja misalkan teknik dasar bola voli, terus peraturan-peraturan bola voli, dan sebagainya sehingga anak paham dan ada gambaran. Setelah beres materi, langsung dipraktekkan ke lapangan. Begitu Bu, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kecenderungan orientasi Kang Ramli yaitu penguasaan materi ya sebagai disiplin ilmu. Ya. Kemudian satu orang lagi silakan Kang. Ada yang mau menerangkan lagi? Saya Bu, dikit. Silakan Kang Suryana. Kalau saya minta waktu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, orientasi yang saya pakai ya di sekolah itu lebih cenderung ke orientasi learning proses atau proses pembelajaran ya. Karena setelah dibaca pada orientasi ini diharapkan peserta didik itu mempelajari pemahaman bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga keterampilannya. Dan bukti yang dari pengalaman saya, orientasi LP itu ketika di dalam penilaian akhir kan selalu ada penilaian secara tulis dan juga keterampilannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Suryana. Yang lain ada jawaban yang lain selain penguasaan materi dan proses pembelajaran? Barangkali ada yang punya suara lain gitu. Silahkan. Atau sama dengan Pak Ramli dan Kak Suryana?
Rata-rata. Kanandi gimana? Mohon izin Bu. Mangga Kang. Ya kebetulan saya juga sama Bu. Di babak 1 itu nilai orientasi saya adalah penguasaan materi Bu. Dan atau disiplin ilmu yang saya tulis di tugas. Yang pertama penguasaan teori ilmu pengetahuan bersumber dari buku atau media pembelajaran yang lainnya Bu. Disesuaikan saja dengan volume levelnya pembelajaran. Yang kedua dalam penyajian materi saya biasa menyesuaikan pembelajaran itu dengan media audio, visual, dan gerakan praktik Bu. Ya. Jadi Terima kasih Bu. Ya siap. Dari orientasinya juga sama dengan Karanglia di penguasaan materi. Oke, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yang babak kedua ya. Nah, di itu kakak-kakak udah pernah belajar roda emosi belum di LMS sebelumnya? Ada yang pernah ikutan guru penggerak kakak-kakak semuanya? Di sini ada yang pernah ikutan guru penggerak nggak? Siap tidak? Oh, belum. Biasanya di guru penggerak ini Siap belum Bu? ya siap. Di roda emosi ini digambarkan gitu. Dari mulai yang paling luar, biasanya hari ini mangga kakak-kakak semuanya analisis sendiri perasaan apa yang sekarang terjadi di antara akang-akang. Misalkan saya di sini merasa apa ya hari ini? Mungkin berharap ya. Terus di sini saya ke dalam lagi punya keyakinan dan mungkin perasaan saya sedang gembira. Pada intinya gitu. Ini roda emosi yang secara umum yaitu pada hakikatnya seperti ini, dari mulai gembira, terkejut, sedih, amarah, takut, dan cinta. Nah sekarang kita baru ngisi babak yang kedua ya akang-akang, teteh-teteh. Nah di babak kedua itu kita lebih tadi menganalisis yang roda emosi kita dari mulai perasaan, terus evaluasi dan analisis. Nah, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari Pembroke Gibbs. Gunakan emosi dan roda emosi yang menggambar perasaan kita saat ini. Pertanyaannya, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang buruk yang sudah terjadi? Bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Dan yang terakhir, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru? Oke, Akang Teteh, silahkan mengerjakan untuk yang babak kedua. Ayo teh weh. Ye bisa gitu.
Akang Teteh, apakah ada yang sudah mengerjakan yang babak kedua? Akang Teteh, ada yang mau mencoba menjawab karena ini waktunya lumayan bentar lagi. Biar agak cepat. Untuk yang babak 2, ada yang sudah, cukup 1 orang saja.
Oh di bawah itu ada yang sudah tutup. Air kecil di atas. Tapi baru dan nyobain ada yang nawarin karena ini kerjanya di Coca-Cola. Enak kali saya buka aqua sama ibu badi Novia aqua. Kemudian tulang ada konten kamu harus pilih dulu sampai oke. Tadi pilih yang kecil. Ayah berdelikan ayah emang oke kopi order please ayah nomor udah iya malam silakan Akang Teteh yang mau menggambarkan yang babak kedua ditunggu satu orang aja nanti babak ketiga satu orang juga ya. Kak Jajang udah beres ya? Ada nggak orangnya? Jajang, gak on cam. Kak Jajang silahkan. Gimana Bu? Kak? Untuk yang babak 2 yang punya Kak Jajang silahkan dibacakan Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, babak 2 dari refleksi yang saya tulis, gak tahu benar gak tahu salah. Jadi kecenderungan pada tingkat pemahaman atau kognitif. Jadi siswa dalam mempelajari apa yang saya sampaikan mungkin bisa dipahami oleh peserta didik, gitu Bu mungkin. Siap, terima kasih Kak Jajang. Nah selanjutnya Kak untuk yang ketiga. Silahkan. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita. Seperti pada tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut Akang Teteh dari Pemprov tersebut hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang ditulis di dalam modul. Kemudian dijawab pertanyaan pemantiknya, silahkan dikerjakan juga Akang Teteh. Atau udah ada yang ngerjain? Yang babak 3 biar cepet.
Nanti di refleksi ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut akang-akang semua dari pembelajaran tadi. Yang dari mulai babak 1, 2, apa yang dirasa kurang, apa yang dirasa udah cukup. Kang Apep silahkan untuk yang babak 3. Maaf Bu, jadi untuk babak 3, jadi saya masih kurang memahami tentang nilai orientasi yang lain. Jadi saya masih yang 2 Bu, yang pertama sama yang kedua. Siap. Menurut saya untuk nilai orientasi semuanya baik, namun ada sisi kurang baiknya juga. Ya, gambarannya misalnya ya tadi tentang penguasaan materi atau disiplin ilmu juga penting, tapi pada kenyataannya kalau siswa di sekolah dasar khususnya penguasaan materi yang diperhatikan oleh siswa itu sendiri. Nah, contohnya seperti itu Bu. Jadi kalau di siswa di SD itu praktek yang utama, setelah dipraktekkan baru siswa tersebut bisa mendeskripsikan materi yang telah disampaikan oleh guru. Dan juga untuk gambarannya sebagai seorang guru PJOK itu juga harus memahami selain materi juga harus memahami praktek di lapangan. Mungkin hanya itu Bu, mohon maaf materi nilainya yang lainnya masih kurang memahami. Siap, terima kasih. Ya, selanjutnya kita udah berbagi ya sampai babak 3. Alhamdulillah udah kebagian penutup. Tadi bagaimana perbedaan tulisan refleksi di masing-masing babak yang ada, terus kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun,
Maka apa pentingnya yang saya rasakan menuliskan refleksi? Kemudian apa yang saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, kemudian jangan lupa akang-akang teteh-teteh juga mengunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS ya. Nanti gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi akang teteh semuanya. Nah, pada akhir sesi hari ini kakak-kakak semuanya, yang pertama peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, terima kasih. Paling itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Akang-akang semuanya, teteh-teteh, nitip aja buat besok diteruskan lagi, baca-baca lagi materinya biar nggak bingung. Kayak tadi contoh orientasi yang ada 5. Kalau yang udah ngerjain pasti udah ada gambaran ya. Jadi nggak terlalu bingung dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi akang teteh disesuaikan sama dudet yang sudah saya bagikan di grup. Misalkan hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 ya, akang teteh. Jadi harus ngerjain itu teh harus sudah beres, soalnya nanti ketika telat di sayanya jadi merah juga akang teteh ngerjainnya. Misalkan tugasnya cuma lihat aja juga berpengaruh akang teteh. Kalau telat ya telat gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kalender kegiatan. Paling itu aja. Mohon izin untuk membuka kameranya untuk difoto. Terima kasih. Ada yang bisa SS lagi, Kang? Ada yang bisa foto lagi? Mohon izin. Mohon izin, Akang Teteh. Ada yang bisa screenshot layar? Ada Kak? Ada. Yuk siap, 1, 2, 3. Sekali lagi Kang, gaya bebas Kang. Hok. Oh, gaya bebas renang boleh. 1, siap Hok. Mana yang fotonya? 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kang Teteh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan lancar dalam mengerjakan tugas. Jangan lupa dudet tugas-tugasnya ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan depan berjalan lebih lancar. Semangat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.